Salam Bapak Ibu yang saya kasihi. Kita akan lanjutkan sesi yang ke-12. Semoga Bapak Ibu sudah istirahat 15 menit cukup ya. Karena jam istirahat memang kita batasi. Walaupun setiap sesi ada istirahatnya, tapi istirahatnya pendek-pendek. Supaya Bapak Ibu bisa ke toilet, minum, ataupun sekedar snack. Supaya tidak terlalu capek dan membosankan duduk terus. Oke? Kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih waktu, kesempatan, kesehatan yang Engkau karuniakan kami. Sudah 11 sesi topik Roh Kudus kami kupas, dan sebentar kami akan memasuki topik sesi yang ke-12. Tuhan terus menyertai memimpin kami, bicara maupun pendengar, supaya kami sama-sama dibangun, kami sama-sama bisa memahami rahasia tentang Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memasuki sesi yang ke-12. Amin. Oke, Bapak Ibu lihat kembali di layar topik-topik tentang Roh Kudus. Jadi ada 11 topik, tapi ada 15 sesi. Sekarang sesi yang ke-12, topiknya adalah cara membedakan Roh Kudus dengan roh jahat. Wah, ini bagian sangat-sangat penting supaya Anda bisa menilai, bisa membedakan mana pekerjaan Tuhan, mana pekerjaan setan, mana Roh Kudus dan mana roh jahat. Oke, kita akan kupas. Salah satu hal yang harus diwaspadai oleh umat Kristen adalah tentang penyesatan. Selama ini gereja mungkin jarang mengupas secara tajam tentang penyesatan. Mungkin suatu saat saya akan kupas tentang penyesatan. Saya menulis satu buku, Fenomena Perkembangan Gereja Akhir Zaman. Nah, saya kupas banyak penyesatan di dalamnya. Dan kalau Bapak Ibu membutuhkan buku itu, cuman belum dicetak. Ada sekitar 500 halaman, dan kalau kita jadikan seminar, mungkin minimal 10 kali pertemuan atau 10 sesi. Oke, karena itu saya kapan-kapan akan undang Bapak Ibu lagi supaya bisa mengikuti topik tentang penyesatan dari buku yang saya tulis. Oke, kita akan kupas penyesatan. Apakah ada gereja yang sesat di dunia? Ini kan banyak hamba Tuhan nih. Lebih banyak hamba Tuhan daripada zaman biasa, jangan-jangan. Menurut Bapak Ibu, ada nggak gereja yang sesat? Ada. Gereja mana, Bu? Yakin itu sesat? Hati-hati ya. Kemudian, apakah ada hamba Tuhan atau pendeta yang sesat di dunia? Jangan langsung melotot ke saya memang pendeta. Tapi sesat atau enggak kan belum tahu. Sesat atau tidak. Dari mana kita bisa tahu dong? Kira-kira ada nggak pendeta yang sesat di dunia? Oh, Bapak mengatakan banyak ya. Maaf kata, Bapak pendeta bukan? Bukan. Woi, hati-hati lo, pendeta diserang sama Bapak lo. Kalau Bapak sebagai pendeta, masih mending. Kalau Bapak bukan pendeta, oh banyak pendeta sesat. Oh, bahaya juga ya. Oke, kita akan lihat jawaban Tuhan Yesus tentang masalah penyesatan. Matius pasal yang ke-18 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat bagaimana penjelasan Yesus tentang penyesatan. Apakah ada gereja yang sesat di dunia? Apakah ada hamba Tuhan yang sesat di dunia? Kita lihat jawaban Tuhan Yesus supaya tidak terkesan kita menghakimi seseorang. Matius 18 ayat 6 sampai 7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Perhatikan kalimat yang saya beri pergantian huruf warna merah dan garis bawah. Yesus katakan, memang penyesatan harus ada. Nangkap nggak maksud dari Tuhan Yesus? Penyesatan harus ada.
Maksudnya adalah penyesatan adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah, pasti ada dan terjadi. Bayangkan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah katakan penyesatan harus ada. Oke? Harus ada. Artinya banyak gereja yang sesat di dunia, banyak pendeta yang sesat di dunia. Tapi masalahnya adalah pendeta mana yang merasa dirinya sesat? Gereja mana yang merasa mereka sesat? Tidak ada. Saya jadi hamba Tuhan, mempersembahkan diri dari tahun 1990 sampai hari ini. Saya sudah banyak melayani berbagai macam sinode gereja. Sampai saat ini saya akhirnya memegang satu sinode sebagai sekretaris umum di sinode CMC yang sudah punya cabang 400-an di seluruh Indonesia. Nah, banyak gereja-gereja, mungkin kita berkata, gereja ini sesat, gereja itu sesat. Tapi apakah gereja yang dituding sesat mereka merasa sesat? Demikian pula pendeta. Kita katakan pendeta ini sesat, pendeta itu sesat. Apakah orang yang dituding sesat itu pasti sesat? Dan apakah dia merasa dirinya sesat? Tentu tidak. Kalaupun dikatakan sesat, itu tudingan orang. Ini sesat, itu sesat. Tapi dia sendiri tidak pernah merasa dirinya sesat. Itu semua hamba Tuhan seperti itu. Maka tidak ada satupun yang mengaku, Pak Nathan, hati-hati nih, ajaran saya sesat. Nggak ada. Semua mengatakan dia yang paling benar. Tapi saya ingin katakan, penyesatan itu sudah sangat parah. Perhatikan, fakta adanya penyesatan dari kebenaran Alkitab adalah, di dunia terdapat kurang lebih 1000 denominasi gereja. Tidak tanggung-tanggung. 1000 denominasi. Dan di Indonesia sendiri ada 325 sinode gereja. Ini catatan resmi dari DEPAK, Departemen Agama atau Bimas Kristen. Oke, 325 sinode dan punya doktrin, punya pengajaran masing-masing. Apakah Alkitab mengandung multi kebenaran? Dari ratusan sinode ini benar, itu juga benar. Kalau begitu hancurlah Alkitab, betul? Nggak mungkin lah. Alkitab itu standar kebenaran. Karena itulah ketika menyimpang dari standar kebenaran, itulah yang disebut dengan kesesatan. Penyesatan. Saya yakin bahwa tidak ada satupun hamba Tuhan yang sengaja sadar dan sengaja untuk menyesatkan umat yang dipimpinnya. Justru saya tahu banyak hamba Tuhan yang melayani dengan tulus, yang melayani dengan murni, hidup dengan penuh perjuangan dan penderitaan. Mereka ingin membawa orang ke sorga. Lalu, siapa sebenarnya dalang dari segala penyesatan itu? Di dalam penyesatan Anda tahu ada yang namanya dalang. Oke? Dalang. Jadi kalau kita bicara dalang, berarti ada lakon. Ada dalang, ada lakon. Oke? Nah, dalang dari segala penyesatan, dalang itu yang paling bahaya. Siapakah sebenarnya dalang dari penyesatan? Kita lihat jawabannya menurut Rasul Yohanes. Dalang dari segala penyesatan, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Ini dalangnya. Kita akan baca Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi sudah ketemu, dalang dari segala penyesatan itu adalah iblis. Iblislah yang melakukan penyesatan di seluruh dunia. Dan penyesatan yang dilakukan oleh iblis ini bukan baru sekarang, bukan 2000 tahun yang lalu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kita baca Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, penyesatan yang dilakukan oleh iblis sudah mulai terjadi sejak manusia diciptakan. Orang pertama yang disesatkan oleh iblis itu adalah nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Bagaimana cara iblis menyesatkan nenek moyang kita, Adam dan Hawa? Nah, di buku Fenomena Perkembangan Gereja Akhir Zaman, saya jelaskan secara mendetil. Karena itu buku tersebut bagus. Karena itu kapan-kapan diseminarkan ya. Kita lihat dalang. Bagaimana cara iblis melakukan penyesatan?
kita sudah ketemu si dalang nih dari segala penyesatan. Nah, yang perlu kita pahami adalah cara atau teknik iblis melakukan penyesatan. Saya akan berikan 5 cara iblis melakukan penyesatan. Nah, ini saya kutip sebagian dari buku yang saya tulis itu, Fenomena Perkembangan Gereja Akhir Zaman. Kita lihat cara penyesatannya ada 5. Pertama, memakai manusia. Iblis adalah roh. Dia tidak bisa bertindak kalau dia tidak ada media. Media yang pertama dipakai oleh iblis menyesatkan Adam dan Hawa adalah ular. Oke, nah ketika menyesatkan orang-orang Kristen hari ini, medianya siapa? Ya hamba Tuhan. Kemudian membuat banyak sinode denominasi gereja muncul. Jadi Anda jangan senang, makin banyak muncul banyak denominasi gereja, makin kacau dan hancur ajaran-ajaran. Karena itulah ini memang strategi iblis supaya kita dikacaukan. Doktrin kita jadi rusak semua karena semakin banyak denominasi gereja muncul menggunakan Alkitab. Jadi Anda jangan kaget jika iblis sangat hafal Alkitab, sangat pintar memanipulasi, mempelintir ayat-ayat Alkitab. Jadi kalau dia sudah memakai manusia, yang dimaksudkan sini adalah hamba Tuhan, lalu memakai Alkitab, siapa yang menyangka pendeta yang naik ke atas mimbar lalu khotbah pegang Alkitab, ternyata dalang penyesatan ada di belakang dia. Siapa yang menyangka? Lalu menggunakan tanda heran dan mujizat. Jangan terpesona dengan mujizat. Kadang-kadang banyak orang tuh ketika seorang pendeta bisa lakukan tanda heran dan mujizat, orang berduyun-duyun mencari dia. Tidak pernah dianalisa kira-kira tanda heran dan mujizat itu benar dari Tuhan atau bukan. Karena setan pun jago di dalam melakukan tanda heran dan mujizat. Ketika Musa lemparkan tongkatnya jadi ular, tukang Firaun lemparkan tongkat jadi ular. Satu dari Tuhan, satu dari setan, tapi hasilnya sama. Ketika Musa mengubah air putih menjadi darah, tukang sihir Firaun pun sanggup mengubah air putih menjadi darah. Sama. Medianya sama, hasilnya sama, tapi sumbernya berbeda. Nah, itu saya kupas sangat tajam. Nah, lalu yang kelima, melakukan penyamaran. Nah, yang akan saya kupas saat ini adalah dalam melakukan penyesatan, iblis melakukan penyamaran. Kita akan masuk di bagian ini, melakukan penyamaran. Menurut saya bagus sekali. Kita akan coba analisa penyamaran. Lihat 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Perhatikan kata menyamar ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15, jadi bukanlah hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. 3 ayat, 3 kali menyamar ditegaskan di sini. Perhatikan, di ayat 13 ada kata menyamar, ayat 14 ada kata menyamar, ayat 15 ada kata menyamar lagi. Artinya iblis ini ahli dalam menyamar. Perhatikan, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Yang namanya malaikat itu sesuatu yang bagus, Bapak Ibu. Malaikat itu makhluk roh, utusan Tuhan. Malaikat itu sering dipakai oleh Tuhan untuk tugas-tugas di bumi, tugas berhubungan dengan manusia, dan juga banyak urusan yang berkaitan dengan anugerah keselamatan. Tuhan memakai malaikat. Tuhan memakai malaikat untuk memberitahu kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Tuhan memberitahukan malaikat dalam mimpi kepada Yusuf, istrimu akan mengandung, melahirkan anak laki-laki. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena saat itu Yusuf dalam keraguan, Maria hamil dan bukan benih. Jadi banyak kasus-kasus Allah memakai malaikat yang berkaitan dengan anugerah keselamatan. Nah, kita lihat iblis memakai malaikat terang, menyamar sebagai malaikat terang. Malaikat itu utusan Tuhan. Apalagi ada kata terang, bagi semua agama terang itu bagus. Terang itu simbol dari benar, suci, sempurna. Itu kata terang. Malaikat terang itu mestinya malaikat yang paling bagus. Tapi iblis bisa menyamar. Ketika iblis menyamar sebagai malaikat terang, Anda sudah tidak bisa dibedakan mana malaikat terang dan mana sebenarnya malaikat gelap hasil samaran iblis. Itu yang mengerikan. Kita lihat, menyamar artinya apa? Ada yang tahu? Menyamar artinya apa? Ya. Menyamar artinya meniru, menciplak, mengkopi yang asli.
Padahal ini nggak asli, tapi disamarkan, diciptakan oleh iblis sehingga menjadi kelihatan benar. Suatu tindakan memalsukan yang asli sehingga tampak mirip sekali. Itulah arti menyamar. Oke? Kita lihat gambar ini. Perhatikan gambar ini gambar asli dari Mona Lisa. Tapi gambar ini bisa dimanipulasi menjadi seperti ini, Bapak Ibu. Oke? Yang asli dimainkan oleh orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi begini, menyamar. Butuh ketelitian untuk bisa membedakan yang asli dengan yang palsu. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mencocokkan gambar ini nggak? Perhatikan gambar ini. Gambar ini yang asli. Setelah itu di sebelah kanan saya berikan gambar hasil manipulasi. Sama nggak Bapak Ibu gambar ini? Sama. Yang jelas, yang benar. Perhatikan lebih jelas. Oke? Jelas gambar kiri dan kanan itu beda, Pak. Dan coba Bapak Ibu kita cari berapa perbedaan di sini. Kita main sedikit permainan anak kecil zaman dulu. Oke? Ada yang mengatakan di mana perbedaan, berapa banyak perbedaannya? 1, 3. 3 ya. 5. Oke. 5 ya. Saya ingin katakan ada 9 perbedaan. Perhatikan baik-baik. Kalau tidak jeli kita akan terjebak. Ini dia. Pertama, lihat awannya. Kebalik ya. Lalu yang kedua, lihat batu-batuannya. Di sini sebelah sini tidak ada, tapi sebelah sini ada. Kemudian lihat ekor kucingnya. Yang asli panjang, tapi hasil manipulasinya jadi pendek. Kemudian lihat kantong celana orang yang satu ini. Yang satu nggak ada kancingnya, ini ada kancing. Kemudian lihat kerah bagian bawah bajunya. Yang satu lurus, yang satu melengkung. Kemudian tulisan cotton. Yang satu huruf tidak ada huruf S yang asli, yang ini ada huruf S. Kemudian hidungnya, perhatikan. Yang satu lurus, yang ini agak bengkok. Kemudian lihat rambutnya. Oke, mata burungnya. Kalau Anda tidak jernih untuk melihat, Anda nggak bisa membedakannya. Jadi, sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perbedaan. Betul? Kalau kita lihat sekilas kelihatannya sama, tapi setelah kita dalami, ternyata beda loh. Ini gambar sudah dimanipulasi loh. Nah, sama juga pekerjaan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu tidak bisa membedakan dengan jelas, Bapak Ibu kan terjebak. Bukan Roh Kudus dari Tuhan, tapi roh yang lain. Karena iblis bisa menyamar. Ada 3 hal yang sangat sentral, bahkan boleh dikatakan hal yang paling penting di dalam kekristenan. Kalau tidak ada 3 ini, maka tidak bisa disebut agama Kristen. Tapi sudah disamarkan oleh iblis. Bapak Ibu tahu 3 hal sentral ini? Coba jawab. 3 hal sentral yang paling penting. Kalau tidak ada 3 ini, bukan agama Kristen. Kira-kira apa? Mujizat. Oh, itu mujizat mas bagian kecil Bapak Ibu. Dan bicara mujizat, semua agama juga ada mujizat. Cuman mujizat dari Tuhan atau bukan? Nah, itu yang perlu dianalisa. Ada yang lain? Kok nggak ada yang jawab topik Roh Kudus? Oke, supaya hemat waktu kita lihat 3 hal yang sangat penting. Lihat 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. 3 hal yang sangat sentral bagi gereja sudah disamarkan oleh 3 hal itu apa? Yesus, Roh Kudus, Alkitab. 3-tiganya disamarkan oleh iblis. Perhatikan ya ayatnya. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Perhatikan, ada Yesus yang lain, lalu ada roh yang lain, lalu ada satu lagi Injil yang lain. Mengerikan ya. Perhatikan semuanya lain. Artinya inilah hasil samaran iblis. Karena dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah, dia bukan hanya bisa menyamar sebagai
sebagai malaikat terang, tapi iblis bisa menyamar sebagai Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. 3 hal yang sentral dan merupakan titik pusat dari agama Kristen. Kalau tidak ada 3 ini, bukan agama Kristen. Tapi disamarkan oleh iblis. Betapa hebat, licik dan iblis ini. Kita analisa lebih jauh. Apakah yang dimaksud dengan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain? Maksudnya apa? Kalau ada yang lain, berarti ada yang asli. Baru ada yang lain. Oke? Maksud dari Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain adalah 3 hal penting di dalam kekristenan yang telah disamarkan oleh iblis. Disamarkan. Artinya, diserupakan. Tujuan utama penyamar itu adalah melakukan penyesatan. Lihat kembali. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat yang keempat sudah kita baca tadi. Ada Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Nah, tujuan melakukan penyamaran adalah untuk menyesatkan orang Kristen. Kalau Anda tidak bisa membedakan, Anda pasti tersesat. Dan kebetulan saat ini kita sedang mengupas topik tentang Roh Kudus, maka Yesus yang lain dan Injil yang lain tidak saya kupas. Tapi Bapak Ibu bisa dapatkan melalui seminar saya di waktu yang akan datang. Ini saya katakan sangat bagus untuk kita seminarkan. Roh yang lain. Apakah roh yang lain itu? Kalau ada roh yang asli, berarti ada roh yang lain. Roh yang asli pasti Roh Kudus. Roh yang lain itu adalah hasil samaran dari iblis. Kita kupas roh yang lain ini. Lihat kembali kembali tentang 3 penyamaran iblis. Ada Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Jika iblis sanggup menyamar sebagai Yesus, tentu iblis juga sanggup menyamar sebagai Roh Kudus. Tapi masalahnya adalah Yesus yang dihasilkan oleh iblis adalah Yesus yang lain, bukan Yesus yang asli. Demikian pula roh yang dimunculkan oleh iblis bukan Roh Kudus yang asli, tapi roh yang lain, hasil manipulasi atau penyamaran dari iblis. Karena itu, kalau Bapak Ibu tidak bisa membedakan roh mana yang asli dan mana hasil samaran iblis, maka Bapak Ibu akan terjebak. Bukan pekerjaan Roh Kudus, disangka itu pekerjaan Roh Kudus. Sangat mengerikan karena beda tipis. Jauh hari sebenarnya Rasul Paulus sudah mengingatkan akan munculnya roh yang lain itu. Lihat nubuat Paulus, yaitu roh hasil samaran iblis. Lihat 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh, perhatikan kata roh yang ditulis huruf besar. Ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Perhatikan roh-roh penyesat, berarti roh-roh ini bekerja di dalam gereja loh, untuk melakukan penyesatan loh. Dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saya katakan roh-roh lain itu bekerja di dalam gereja, dan dia akan munculkan ajaran setan-setan. Apa yang dimaksud ajaran setan? Munculnya ajaran setan itu dari roh-roh yang lain ini, roh hasil samaran iblis. Berarti ada ajaran Tuhan, ajaran setan. Ajaran setan pasti ajarannya bertentangan dengan Alkitab. Tapi kalau Anda tidak bisa membedakan, tidak bisa analisa dengan jelas, Anda pun tidak tahu bahwa yang Anda pegang itu adalah ajaran setan, bukan ajaran Alkitab lagi. Karena manipulasinya itu sangat lihai sekali. Maka saya katakan tidak heran, di dunia hampir 1000 denominasi gereja, di Indonesia 323 sinode gereja, punya doktrin masing-masing. Dan menurut mereka Alkitabiah, iblis berhasil mengacaukan semuanya ini. Karena kekacauan di dalam ajaran kekristenan itu sangat-sangat parah. Karena itulah saya coba memberikan tanggapan, masukan, dan juga pengajaran-pengajaran lewat YouTube supaya menjadi studi banding Bapak Ibu dengan doktrin yang Bapak Ibu pegang selama ini. Ada 2 kata yang harus kita cermati dari 1 Timotius pasal 4 ayat 2, ayat 1 sampai 2. Yaitu roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Maksudnya apa? Roh-roh penyesat adalah roh yang menyamar sebagai Roh Kudus dan bekerja dalam
gereja melalui nabi-nabi palsu. Jadi sebenarnya itu bukan Roh Kudus, tapi ini roh jahat, roh setan. Tapi dia menyamar, sudah manipulasi demikian sehingga hampir mirip dengan Roh Kudus. Kalau pendeta atau jemaat tidak bisa bedakan, Anda sangka itu dari Roh Kudus, padahal belum tentu. Ajaran setan-setan maksudnya adalah pekerjaan iblis dengan cara memanipulasi firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang diperalatnya, sehingga ajarannya menyimpang dari Alkitab. Topik tentang Roh Kudus, gereja satu dengan gereja lain punya pandangan berbeda-beda, pendeta satu dengan pendeta lain berbeda-beda. Mana yang benar? Tentunya ketika roh penyesat itu masuk ke dalam gereja, dia akan muncul juga tentang Roh Kudus yang menurut mereka, menurut firman Tuhan adalah begini-begini. Jadi kekacauan terjadi. Ada orang yang dapat Roh Kudus seperti ini, ada yang seperti itu. Kacau balau, beda-beda. Dua macam roh. Perhatikan, tadi saya sudah kupas dua macam bahasa roh. Nah, yang ini dua macam roh. Dua macam roh, yang pertama adalah Roh Kudus. Yang kedua adalah roh yang lain. Perhatikan ya, ada Roh Kudus, ada roh yang lain. Nah, yang namanya Roh Kudus ini pasti menghasilkan ajaran Alkitabiah yang disebut ajaran Tuhan. Sedangkan roh yang lain akan menghasilkan suatu ajaran yang disebut sebagai ajaran setan-setan. Nah, Bapak Ibu harus bisa bedakan. Sebenarnya ajaran itu akan terungkap mana yang Alkitabiah dan tidak Alkitabiah ketika Anda bisa mengungkap, membongkar ini Roh Kudus atau bukan. Karena jika ini Roh Kudus asli, pasti akan menuntun kita ke dalam ajarannya Alkitabiah. Tapi kalau itu roh yang lain, pasti akan menuntun Bapak Ibu memegang ajaran setan-setan, padahal yang dipegang juga Alkitab. Tapi ajaran sudah dimanipulasi oleh setan-setan. Ketika menyesatkan Adam dan Hawa, iblis juga memakai ayat Alkitab kok. Oke? Ketika Tuhan berkata, buah pengetahuan baik dan jahat jangan dimakan, iblis berkata, sekali-kali boleh coba. Jadi ayat Alkitab yang dipakai oleh iblis juga. Jika Anda tidak bisa membedakan dari mana sumber roh itu, Anda juga tidak bisa membedakan mana ajaran yang benar dan Alkitabiah. Akibatnya Anda akan terjebak di dalam penyesatan. Jadi mengerikan loh. Jadi Yesus pernah berkata penyesatan akan sangat parah. Banyak orang yang akan sesat. Kenapa? Karena tidak bisa membedakan rohnya. Roh Kudus atau roh hasil manipulasi iblis dengan menyamar sebagai Roh Kudus. Kalau tidak bisa bedakan, Anda pasti terjebak. Iblis memang terkenal sangat ahli dalam penyamaran. Dan penyamaran yang dilakukan iblis sangat sempurna. Sehingga orang yang tidak mengerti Alkitab dan yang akan terjebak di dalam penyesatan itu. Karena itu bahaya sekali jika Bapak Ibu tidak benar-benar mengerti, memahami Alkitab. Karena itulah Rasul Yohanes mengingatkan kita agar jangan mudah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah atau dari iblis. Lihat peringatan Rasul Yohanes. Jadi Yohanes senada dengan Paulus, selalu mengingatkan kita hati-hati dengan roh yang lain, roh hasil samaran dari iblis itu. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Lihat yang saya garis bawah dan cetak warna merah, itu satu peringatan. Jangan percaya akan setiap roh. Karena seringkali orang Kristen itu mudah sekali terima kuasa pernyataan Roh Kudus. Kadang-kadang mudah sekali terima hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan dari luar negeri, katanya urapannya luar biasa. Oh, gampang diundang, diterima. Kita nggak curiga. Betulkah hamba Tuhan itu dipakai oleh Tuhan? Dan Roh Kudus yang bekerja di hamba Tuhan itu benar-benar dari Tuhan? Oke, saya tidak mengajarkan Anda curiga pada Roh Kudus. Tapi curigalah pada oknum-oknum yang dipakai oleh Roh Kudus. Benarkah itu dari Tuhan? Tetapi ujilah itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Rasul Yohanes ucapkan kalimat ini 2000 tahun yang lampau. Banyak nabi-nabi palsu dan sudah mengajarkan ajaran-ajaran palsu, ajaran setan-setan, dan sudah menjangkau seluruh dunia 2000 tahun yang lalu. Bayangkan hari ini berapa banyak. Jangan-jangan
Orang yang ada di sebelah Anda adalah nabi palsu. Orang yang selama ini Anda ikuti adalah nabi palsu. Siapa yang menyangka? Sama sekali kita tidak menyangka. Oke? Bukan saya ajarkan Anda curiga pada pendeta Anda, tapi waspada. Waspada itu wajib. Karena itulah, jangan aja terpaku pada satu pendeta, tapi studi banding ajaran pendeta satu dengan lain, coba diperbandingkan. Perhatikan kata uji. Tetapi ujilah roh-roh itu. Kenapa menggunakan istilah uji, Bapak Ibu? Ujilah roh itu. Mengapa Yohanes menggunakan kata uji? Karena roh hasil samaran iblis itu memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan Roh Kudus yang dari Tuhan. Maka tanpa melalui tahap pengujian, tidak akan terdeteksi oleh kita sehingga kita tersesatkan. Di sana tingkat kemiripan itu sangat tinggi. Kalau Anda tidak bisa bedakan, Anda pasti tersesatkan. Dipalsukan. Banyak hal di dunia yang dipalsukan. Kalau tidak diuji, tidak akan tahu. Contoh, saya berikan 3 contoh di sini. Pertama, ijazah palsu. Maaf kata Pak Pendeta, apakah di sini ada yang pakai ijazah palsu? Kita cukup prihatin. Belakangan demi mengejar gelar, banyak pendeta-pendeta beli ijazah palsu. Karena itu kasihan pendeta yang benar-benar duduk di bangku kuliah, di bangku STT. Bertahun-tahun bayar mahal. Tapi Bapak Ibu hanya bayar sekian, langsung dapat gelar STH, MTH, DTH. Mengerikan. Saya banyak kenal pendeta yang punya gelar beli. Saya tahu, dia hanya lulusan SMA, resminya SMA. Dan enggak pernah sekolah teologi. Tahu-tahu sudah punya gelar STH. Lalu punya gelar MTH, DTH, hanya bayar sekian. Dan saya tahu beberapa STT yang memperjualbelikan memperjualbelikan ijazah palsu itu. Cukup Anda bayar sekian, Anda akan dibantu untuk membuatkan skripsi, membuat tesis, membuat makalah. Setelah itu Anda tinggal wisuda. Wah, mengerikan sekali Bapak Ibu. Maka tidak heran ajaran di dalam Kristenan kehancur-hancuran. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak pernah mengenyam teologi yang resmi. Bahaya sekali. Lalu, emas. Ada yang asli, ada yang imitasi. Kemudian, uang. Ada yang asli, ada yang palsu. Nah, hal-hal yang saya ungkapkan itu terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana Anda bisa bedakan kalau tidak diuji? Bagaimana cara menguji uang asli atau palsu, Bapak Ibu? Udah terawang diterobos ya. Itu caranya bank. Cara menguji uang asli atau palsu gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu taruh uang 50.000 di depan tangga. Kalau hilang berarti asli. Bercanda Pak. Perhatikan, saya akan kupas sedikit tentang emas. Perhatikan emas ini, lapisan luarnya itu emas, tapi di dalamnya isi nggak tahu batu apa. Karena itu kalau kita tidak buka, kita tidak potong itu emas, kita nggak tahu bahwa ini palsu. Atau kalau kita tidak pakai alat, kita tidak akan tahu ini palsu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu adakan sedikit permainan. Saya akan memberikan sebatang emas, oke? Ada sebuah hadiah besar untuk Anda. Karena saya tahu Bapak Ibu sudah 2 hari ikut seminar saya pasti capek. Maka saya akan berikan hadiah 1 batang emas. Oke? Tapi hati-hati. 1 batang emas ini beratnya 1 kilo. Ya, harga emas untuk kondisi saat ini kurang lebih 750 juta 1 kilo emas. Karena itu pilih baik-baik emas akan Anda bawa pulang. Ini jangan salah memilih loh, bisa nyesal seumur hidup. Saya minta 3 orang di sini. Boleh nggak jadi relawan? Oke, Bapak baju kuning, boleh maju agak ke depan. Nah, Bapak baju biru yang garis-garis, oke, ke depan. 1 ibu deh, ibu. Nah, ibu. Oke, maju ke depan. Ya, agak ke depan, nggak usah dekat di kamera. Oke, saya akan berikan 3 batang emas. Silakan Bapak Ibu pilih. 1 orang pilih 1 batang. Ini batangan emas, ukurannya sama, warnanya sama. Tapi hati-hati, hanya ada 1 batang yang asli. Bapak Ibu pilih yang mana? Kita kasih kesempatan kepada ibu dulu deh. Wanita duluan. Lady first, oke? Ibu mau pilih yang mana? A, B, C?
batang balok yang mana? Ibu pilih A ya. Kenapa ibu pilih A? Oh, A artinya asli ya. Oke, nggak apa-apa. Bapak yang baju biru tadi? B. Kenapa Bapak pilih B? Oh, singkatan dari betul, benar, baik itu ya. Wah, jago-jago tukang singkat ya. Wah, berarti C ini sudah nggak ada pilihan nih Pak. C, singkatannya apa? Campuran. Waduh, gimana nih? Oke, sudah setuju ya? Sekarang kita lihat hasil pilihan Bapak Ibu. Jika Ibu pilih A, tahu nggak ini angka apa buat Ibu? Ibu tahu ini angka apa? Ini adalah angka antikris. Ibu bahaya, pilih balok A. Yang pilih balok C, kita buka yang C, dianggap campuran. Tahu nggak angka ini apa? Di Alkitab ada angka ini. Tahu nggak angka ini apa? Ah, betul. Usia. Usia siapa? Metusala, betul. Usia orang yang paling panjang di Alkitab itu adalah Metusala, 969 tahun. Nah, ternyata emasnya asli adalah ini. Yang balok B, emas B. Selamat Pak. Oke, ingat ya, balok emasnya diterima di sorga. Oke, kita lihat. Balok emasnya asli itu ada kode 999. Ini dia. Inilah balok emasnya asli. Jadi kalau yang tidak asli, tidak dicetak begini. Kalau asli selalu dicetak begini, kecuali emas manipulasi ya. Nah, dari 3 emas balok saja, hanya 3 balok saja kita bisa salah pilih. Bagaimana dengan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu diibaratkan seperti balok batangan emas tadi, batangan A, B, C. Kalau Anda tidak bisa membedakan, Anda mungkin salah pilih batangan emas tersebut. Sayang sekali. Dari 2 roh ini, sebenarnya roh dari Tuhan. Kalau saudara tidak bisa membedakan, saudara akan terjebak mengikuti roh yang lain, hasil samaran dari iblis. Oh, kalau itu terjadi, sungguh mengerikan. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Pernahkah saudara berpikir, mengapa manifestasi penuhan Roh Kudus antara denominasi gereja yang satu dengan denominasi yang lain itu berbeda? Coba renungkan deh. Roh Kudus dikatakan punya manifestasi, tapi berbeda satu dengan lain. Wujud manifestasinya seperti berikut di bawah ini. Coba perhatikan seperti apa? Beda-beda Bapak Ibu. Ada orang yang dapat Roh Kudus jatuh rebah ke lantai, jatuh rebah ke tanah. Ada yang dapat Roh Kudus bisa guling-guling di lantai. Lalu ada yang dapat Roh Kudus bisa tertawa terbahak-bahak, tidak bisa berhenti sampai 3-4 jam. Yang mungkin dulu dikenal dengan istilah Toronto Blessing. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus, Toronto Blessing? Kalau pekerjaan Roh Kudus, kenapa bisa hilang sekarang? Mestinya kalau itu dari Roh Kudus akan terus berlangsung. Jadi nggak sekejap hilang. Kenapa bisa? Karena sudah dibongkar pasti hilang. Ketika kedok iblis berhasil dibongkar, dia akan hilang sendirinya. Yang keempat, ada yang dapat Roh Kudus bisa teriak-teriak histeris. Lalu yang dapat Roh Kudus bisa lompat-lompat, nggak karuan, tidak berhenti lompat-lompat, kejang-kejang. Nah, dari manifestasi Roh Kudus, kenapa sih bisa beda-beda? Apakah semuanya pekerjaan Roh Kudus? Kita analisa lebih tajam yang Alkitabiah. Oke, apakah ini pekerjaan Roh Kudus? Karena banyak fenomena seperti ini yang saya lihat terjadi di gereja-gereja, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kita akan lebih tajam supaya kita bisa membedakan ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Supaya kita jangan sampai terjebak di dalam penyesatan itu. Perlu saudara ketahui, manifestasi Roh Kudus tidak akan kacau balau seperti itu. Manifestasi Roh Kudus itu tertib dan teratur sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Oke, saya katakan sekali-kali, pekerjaan Roh Kudus itu tertib dan teratur, tidak kacau balau. Lihat 1 Korintus 14 ayat 26.
Jadi, bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, perhatikan ya, saya cetak garis bawah dan dikasih warna huruf putih. Karunia berbahasa roh atau karunia menafsirkan bahasa roh, artinya pekerjaan Roh Kudus. Nah, yang namanya pekerjaan Roh Kudus menurut Paulus di pasal yang sama di ayat yang berbeda, lihat ayat 32-33. Karunia nabi takluk kepada nabi, artinya bisa dikendalikan, bukan liar. Oke, nabi takluk para nabi. Lalu ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Tidak akan terjadi kekacauan itu kalau dari Tuhan. Lalu ayat lain, ayat 39-40. Karena itu saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Perhatikan kata bahasa roh, berarti manifestasi pekerjaan Roh Kudus. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Di ayat yang ke-33 Paulus katakan tidak boleh kacau dan ada damai sejahtera. Tenang. Dan satu lagi, tidak harus sopan dan teratur. Kalau tidak sopan, tidak teratur, itu bukan dari Tuhan. Cara membedakannya seperti itu. Apakah ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus akan jatuh rebah? Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ketika ada Roh Kudus akan jatuh rebah seperti ini. Tapi banyak kasus di gereja, pendeta-pendeta tumpang di tangan jatuh rebah. Dan makin banyak jatuh rebah, kelihatan kesan pendetanya penuh dengan urapan, penuh dengan kuasa. Betulkah ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus jatuh rebah? Dan herannya banyak orang tuh suka jatuh rebah. Saya tidak tahu benar-benar jatuh rebah atau hanya supaya dilihat, oh saya diurapi Tuhan lalu jatuh rebah. Banyak fenomena, tapi nggak ada yang pendeta coba berani menggali lebih tajam. Betulkah itu dari Tuhan? Nah, saya tidak akan hakimi, tapi saya akan berikan dasar-dasar Alkitab. Betulkah jatuh rebah? Tidak ada satupun catatan di Alkitab ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus akan dibuat jatuh rebah. Tidak ada. Anda cek deh. Jika Roh Kudus akan membuat orang itu jatuh rebah, berarti membuat orang itu kehilangan kesadaran. Ketika seorang kehilangan kesadaran, apakah itu tertib dan teratur? Pada tadi kan sudah saya katakan, Roh Kudus pekerjaannya itu tertib dan teratur. Kalau sudah jatuh rebah pasti bergelimpangan di lantai, apakah tertib, apakah teratur? Ya? Dan ketika, maaf kata, seorang wanita di gereja, ketika jatuh rebah, waktu itu dia ada pakai rok agak pendek. Nah ini kan semua orang bisa lihat Bapak Ibu, maaf kata, bagus nggak? Sopan nggak? Tidak bagus dan tidak sopan. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus? Renungkanlah. Lalu ada pendeta mengatakan Paulus jatuh rebah ketika dipenuhi Roh Kudus. Untuk membenarkan alibinya ada bukti Alkitab jatuh rebah. Coba Bapak Ibu search deh di Alkitab, yang namanya jatuh rebah itu hanya 1-2 kasus, dan itu harus lihat dengan jeli, betulkah orang itu dijamah oleh Roh Kudus? Ketika Paulus jatuh rebah, coba lihat ayatnya dulu. Kisah Rasul 9 ayat 3-4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perhatikan ya, saya cetak merah dan garis bawah. Saulus jatuh rebah. Pertanyaan saya adalah, betulkah Saulus saat ini dipenuhi Roh Kudus? Apakah waktu Paulus jatuh rebah dia dipenuhi Roh Kudus? Saya katakan belum. Jadi waktu Saulus jatuh rebah, setelah melihat sinar terang itu, saat itu dia belum dipenuhi Roh Kudus. Bisa tangkap? Roh Kudus belum memenuhi dia. Apalagi saat itu status Saulus itu masih status sebagai orang berdosa. Dia banyak bunuh orang Kristen, banyak lakukan penganiayaan, banyak menyiksa orang Kristen. Jadi dosa Paulus itu setumpuk. Jadi waktu dia jatuh rebah, statusnya itu masih sebagai orang berdosa.
Karena itulah, jangan sukalah jatuh rebah. Jangan seperti kasus Saulus, jatuh rebah. Malah Anda di mata Tuhan, bukan urapan Roh Kudus, tapi Anda ditegur Tuhan. Jatuh rebah. Kalau Anda nggak ditegur Tuhan, mesti nggak jatuh rebah dong. Lihat, sejak kapan Saulus sebenarnya dipenuhi Roh Kudus? Anda tahu? Sejak kapan Saulus dipenuhi Roh Kudus? Kita lihat, ketika Saulus tetap berangkat ke kota Damsyik. Jadi setelah melihat sinar yang sangat terang, Saulus jatuh rebah. Dan dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, setelah itu, lalu dia bangun, kemudian dituntun sampai ke kota Damsyik. Karena memang tujuannya ke kota Damsyik untuk melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen dengan surat kuasa mahkamah dari agama. Dan Saulus itu nggak berangkat sendiri, dia ada satu rombongan. Satu rombongan, saya yakin mereka satu rombongan sudah siap-siap untuk melakukan penganiayaan kepada orang Kristen di sana. Nah, setelah sampai di Damsyik, lalu Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan bernama Ananias ketemu dengan Saulus. Lalu Ananias tumpangi tangan kepada Saulus supaya matanya yang buta 3 hari itu bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Lihat ayatnya, ayat 17. Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi waktu Paulus jatuh rebah, dia masih status orang berdosa. Ditegur oleh Tuhan. Oke? Dan saat itu bukan dipenuhi Roh Kudus, bukan. Kapan dipenuhi Roh Kudus? Ketika Ananias menumpangkan tangan di atas Paulus, saat itulah baru dipenuhi Roh Kudus. Ini kan jelas sekali ayatnya Bapak Ibu. Nah, waktu Saulus dipenuhi Roh Kudus, tidak dikatakan dia jatuh rebah. Oke? Sangat jelas di sini. Kondisi Saulus waktu jatuh rebah pun masih sadar dan panca inderanya masih berfungsi normal. Terus terang, saya tidak pernah jatuh rebah ditumpangi tangan. Karena memang di Alkitab nggak ada. Nah, saya nggak tahu orang-orang yang jatuh rebah ini, jemaat-jemaat yang jatuh rebah ini, kesadarannya hilang apa enggak? Kalau kesadarannya tidak hilang, berarti dia jatuh rebah merebahkan diri dong, atau ikutan. Kalau dia jatuh rebah, berarti kesadarannya pasti hilang. Apakah sedetik, sejenak hilangnya sehingga dia jatuh rebah? Ya. Nah, ketika dia jatuh rebah, kira-kira panca inderanya itu masih berfungsi normal 100% enggak? Kalau panca inderanya masih berfungsi normal, mestinya, maaf kata ya, ketika wanita yang jatuh rebah, nggak usah ditutupin pakai kain. Oke? Tapi dia bisa rapikan bajunya, roknya, maaf kata, bagian dalamnya nggak kelihatan. Tapi kenapa harus ditutupi? Berarti panca inderanya tidak berfungsi dengan normal. Pada waktu Paulus jatuh rebah, panca inderanya berfungsi normal. Coba perhatikan. Kisah Rasul 9 ayat 4. Ia jatuh rebah, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara. Artinya pendengaran Paulus itu masih bagus. Oke? Masih normal. Suara itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, sekarang kita lihat tanggapan Saulus. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi jatuh rebahnya Saulus bukan kehilangan kesadaran diri. Mungkin Tuhan memang sengaja membuat dia ada satu kekuatan yang membuat dia terjatuh, rebah. Tapi panca indera itu masih berfungsi normal. Dia bisa mendengar Tuhan negur dia, lalu dia bisa bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu bagaimana dengan orang yang jatuh rebah yang katanya dijamah oleh Roh Kudus saat ini? Apakah waktu jatuh rebah bisa seperti Paulus? Tidak bisa, betul? Inilah yang saya katakan tipis, beda-beda tipis. Kalau tidak bisa bedakan, Anda akan kacau. Bukti lain bahwa ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus tidak akan jatuh rebah dan kehilangan kesadaran adalah seperti yang dialami oleh rasul-rasul pada hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta tidak ada yang jatuh rebah. Kita akan coba analisa lebih tajam deh. Waktu hari Pentakosta, para rasul tidak jatuh rebah. Lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4 menceritakan Roh Kudus dicurahkan hari Pentakosta. Dan orang-orang kurang lebih 120 orang semuanya dipenuhi Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa roh atau glosolali. Ayat 13
tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk anggur manis. Karena waktu dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh dan badan mereka bergetar. Sehingga ada orang tidak saling mengejek, mereka lagi mabuk anggur. Kenapa ada kalimat mabuk anggur? Berarti ada gejala fisik. Mereka berkata-kata dengan bahasa roh, badan mereka bergetar, tapi kesadaran mereka itu 100% tidak hilang. Saya akan buktikan bahwa kesadaran tidak hilang dan panca indera tetap berfungsi normal. Kita baca ayat selanjutnya. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 14. Maka bangkitlah Petrus dan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Perhatikan, ada 3 kata yang ingin saya tekankan di sini. Pertama, bangkitlah Petrus. Waktu itu kan ada yang mengejek, yang tidak salah, mereka sedang mabuk anggur. Lalu Petrus nggak suka dengan ejekan itu. Petrus bangkit berdiri, berarti Petrus tidak jatuh rebah. Bisa tangkap? Waktu Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia tidak jatuh rebah. Lalu, bukan hanya Petrus, dengan ke-11 rasul. Nah, 11 rasul nggak ada yang jatuh rebah. Kalau betul ada yang jatuh rebah, mungkin hanya Petrus bangkit, lalu 1-2 orang yang tidak jatuh rebah ikut Petrus. Yang lain masih berguling-guling atau masih kejang-kejang di lantai. Betul? Ternyata tidak. 12 rasul dipimpin oleh Petrus langsung bangkit berdiri. Petrus yang berbicara menegur orang-orang yang mengejek mereka dipenuhi Roh Kudus, didampingi oleh 11 rasul. Dan ketika mereka mengejek, mereka mabuk anggur. Waktu itu Petrus dengan rasul-rasul lain sedang berbahasa roh. Telinga mereka, panca indera mereka berfungsi normal nggak? Berfungsi normal. Maka begitu Petrus menegur, kalimatnya adalah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Berarti apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengejek mereka mabuk anggur itu didengar oleh Pak Petrus dan juga rasul-rasul lain. Bisa nangkap nggak? Artinya, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau itu sadar 100%. Panca indera Anda berfungsi 100%. Tidak membuat Anda jatuh rebah, berguling-guling kejang. Tidak akan. Karena pekerjaan Roh Kudus tertib dan teratur. Bisa nangkap sampai sini? Kita lihat lagi. Perbedaan. Lihat perbedaan Roh Kudus dengan roh hasil penyamaran iblis. Roh Kudus dari Allah dengan roh lain hasil samaran iblis. Di mana perbedaannya? Roh Kudus dari Allah tidak menguasai orang itu. Artinya 100% kesadaran itu masih milik Anda. Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan roh kita, bukan menguasai roh kita. Sedangkan iblis adalah menguasai orang itu. Jadi begitu Anda dirasuk oleh setan, Anda bukan milik Anda lagi. Maka tidak heran ketika orang dirasuk oleh setan, ditanya, siapakah engkau? Dia akan jawab, oh namaku Son Gokong lah, atau Cupak Kaila, atau nama lain. Roh yang masuk ke dalam tubuhnya akan disebutkan. Sama seperti ketika orang gerasa dirasuk oleh setan, Yesus bertanya, siapakah namamu? Dia jawab, Legion. Nama dia itu bukan Legion, Bapak Ibu. Legion adalah istilah dalam ketentaraan bangsa Romawi. Karena saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Legion itu berasal dari kata legium. Legium itu adalah satu divisi tentara berjumlah 6.000 personil. 6.000 personil. Itu legium. Tapi lambat laun kata legium itu sudah bermakna banyak. Jadi maksud Yesus adalah, siapakah namamu? Setan yang ada di dalam tubuh orang yang dirasuk di gerasa itu adalah legion, artinya jumlah kami banyak. Dan berapa banyak? Kita bisa lihat 2.000 ekor babi yang terjun ke jurang. Artinya ribuan setan yang merasuki orang tersebut. Kemudian, Roh Kudus dari Tuhan tidak membuat orang kehilangan kesadaran. Panca indera tetap berfungsi 100%. Sedangkan kalau setan membuat orang itu kehilangan kesadaran, panca inderanya tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Karena antara sadar dan tidak. Jadi waktu Anda jatuh rebah, sebenarnya Anda itu antara sadar dan tidak. Karena jika Anda sadar, ini ubin loh Bapak Ibu, ketika Anda langsung jatuh rebah, kepala bisa benjol itu, maka nggak hati-hati, bisa geger otak. Jadi bukan dapat zaman Roh Kudus, malah jamahan geger otak. Ini kan nggak bagus Bapak Ibu. Tidak akan membuat orang jatuh rebah, sedangkan pekerjaan setan adalah membuat jatuh rebah, kejang-kejang,
Kalau yang lebih parah, selain kejang-kejang, juga mulut berbusa. Harus bedakan dengan jelas. Kemudian, Roh Kudus dari Tuhan akan tertib, teratur, dan sopan. Itu Roh Kudus dari Tuhan. Sedangkan dari roh jahat, kacau, tidak tertib, dan tidak sopan. Itu dari roh jahat. Karena memang roh jahat itu adalah, namanya juga jahat. Pasti terjadi kekacauan, ketidaktertiban, dan tidak sopanan. Kemudian Roh Kudus dari Tuhan, hati akan penuh dengan sukacita dan terhibur. Karena Roh Kudus disebut roh penghibur. Jadi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, hati engkau itu damai, sejahtera, Anda tenang, terhibur, rasanya intim sekali dengan Tuhan. Saya tidak tahu Anda pernah alami apa? Tidak. Sedangkan dari setan, hati diliputi kesedihan dan ketakutan. Makanya kalau orang yang jatuh rebah itu kadang-kadang ketakutan. Itulah Bapak lihat perbandingan ini ya. Jadi perbedaan roh dari Tuhan dan roh hasil samaran iblis. Semoga layar ini Bapak Ibu bisa foto dengan baik. Kemudian saya ingin tunjukkan satu video. Berikut ini adalah video tentang manifestasi Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu nilai sendiri, apakah ini benar-benar pekerjaan Roh Kudus atau roh lain hasil penyamaran iblis. Dan pendeta di Afrika ini melakukan manifestasi Roh Kudus, banyak yang jatuh rebah. Dan saya tidak mau hakimi bahwa dalam video ini benar atau salah, dari Tuhan atau dari setan. Anda nilai sendiri berdasarkan ayat Alkitab yang sudah saya paparkan. Nah, sebelum kita lihat video ini, kita lihat kembali ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 26, karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayat 32 dan 33, karunia nabi takluk kepada nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Lalu ayat 39, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan tertib dan sopan. Berdasarkan dua ayat ini, sekarang Anda nilai dalam video yang akan saya tayangkan kurang lebih 5 menit ini, menurut Anda ini pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan roh yang lain? Karena banyak yang korban di sini loh. Banyak yang korban artinya jemaat itu banyak sekali, ribuan orang. Silakan panitia putarkan videonya. Kita lihat ya. Saya mandiri Zana ya masuya baya Lika ya moshayana Liya mo sayama Liya mo sayama I worship you Liya mo sayama Kaya mo shayani zanamaya Hey yama Yamo shayama siyaba Reka yamo sayamo Renta yamo sayaba yamandi yababa Re yamo neremo sayama Rika yamo sayama Rita yama seyebosh Rika maso yamo shayaba Re yama so yaba Lamo sayamo sa Mosayamo, Mosayamo, Lea Masaya Derebo Shayabaya Manes, Rifo Yamoski Yabaya, Lakayamo Sayama, Kayamo Sayama, Lea Masayaba, Eyamo Shayama, Kayama Derebo Sayabayaba, Rekayamo Sayamanes, Rekayamo Sayama. La yama siyamani yamada. La yama sayaba. Sing in other tongues. Paraba sete yababa. Rakatatate. Ribo sayanos. Makaya manerebo sayaba. Reyamo sayaba.
Reamo sayaba. Reamo sayaba. Rekaya, rekaya, rekaya. Kayabo santerebos. Randayamo sayabaya. Rikaya de sayamosha. Rinderemo sayaba. Rikayamo sayaba. Eramo sayaba. Eyamo sayama terebo sayaba. Hey, Ayamosa, Kayabaya, Yerebo Satayabaya. Ayamosa Yaba, Yamosa Yaba, Leke Yamosa, Letayaneza, Ripo Yamasata, Retayaba, Retayaba. Tayane sayaba, Rayamanderebo Santayaba, Rama mama, Ayamo Shayene, Kenderemo sayaba, Ayamanderemo Shayaba, Riamo sayaba, Riamo saya. You are the only God. You are the only God. You are the awesome, awesome God. You are the awesome God. You are the powerful God. You are the powerful God. You are the powerful God. Hey, you are the powerful. Hey, you are the powerful, powerful. Powerful, powerful God, I worship you. Diseases melt in your presence. No demon can stand in your presence, for you alone is God. Not even the string of poverty can withstand your majesty. Not even the string of madness, badness can stand your majesty. Ayamanderebo sayababa neremosa. Kayamanderebo shatayaba. Latayamo. Latayamos. Hayama siyabada. Kayanamo sayaba. Layamanderebo sayaba yabaya. La la la. Keyamo sayama, Keyamo sayama, La sayama, Hayama sayanoja, Kama yama niyama siyabada, Riyama neremo sayama, Riyama sakayamoja, Reda. Kayamos sayama, Tayabos, Kayamos sayama, Halala, Tasiyabada, Riyamos sayama, Riyamos sayaba. See, for I am seeing the glory of God stronger than never before. For the whole world shall be filled with the knowledge of the glory. I receive The glory of the only begotten Son. I receive. Just look at me. Just look at me. All of you, look at me. Look at me. Look at me. Here goes the Holy Ghost. Kaya Masayanes. Take it. Mantayama. Oh Yamasiyabaya. Maya Masanderebos. Riyamo sayama, Keyamo shayanes, Rikanamo zeremo sakayaba, Renama sayabaya. There is no any other God apart from our God. By His love and His mercy, we were forgiven from our sins. He was crucified on the cross for this reason, for this purpose, that us will be justified. By faith, we live in Him.
By him and for him were all things made. Both the things that are visible and the things that are invisible were all made by him and for him. Oke, Bapak Ibu, kita sudah melihat videonya ya. Saya katakan, saya tidak menghakimi video yang satu ini, benar atau tidak. Tapi Anda sendiri sudah dapat pelajaran saya, sudah bisa membedakan ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Karena beda-beda tipis. Kalau Anda tidak jeli, Anda akan terkecoh. Jadi kita sudah menyelesaikan topik ini. Untuk sesi yang ke-13, kita akan bahas manfaat Roh Kudus dalam kehidupan umat Kristen. Dan ini panjang sekali, cuman saya hanya jadikan 3 sesi saja. Oke, kita akan istirahat. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Engkau sudah memberikan penjelasan kepada kami tentang membedakan 2 macam roh. Kami sadar, iblis adalah musuh utama, begitu lihai, begitu licik melakukan manipulasi penyesatan. Sehingga ketika kami tidak hati-hati, tidak mengerti kebenaran Alkitab, kami akan tersesatkan. Tuhan terus tuntun kami, karena masih ada 3 sesi yang akan kami selesaikan hari ini. Dengan demikian, seluruh topik tentang Roh Kudus selesai sudah. Dan tugas yang Engkau berikan kepada hamba-Mu sudah Hamba menjalankan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, kita akan istirahat sejenak. Bagi yang belum makan siang, mungkin masih ada stok makanan, silakan hubungi panitia ya. Oke, Tuhan berkati.